Baik, perkenalkan nama saya Septian Tridianti dengan NIM 21416602461. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian tengah semester matkul pendidikan kepemuda. Jadi yang pertama itu ada soal bagaimana tanggapan Anda terhadap keterangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi menurut saya Presiden Bapak Joko Widodo menyebutkan bahwa di peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 ini menjadi momentum bagi pemuda untuk menjadi pemimpin dan memenangkan kompetensi, serta pemuda juga harus bisa menguasai teknologi. Selanjutnya, pemuda memiliki peran sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan di masyarakat. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Jadi, banyak pendapat ahli yang menyatakan bahwa mengapa para pemuda memiliki peran yang strategis dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Ama Pierre, mengungkapkan bahwa mentalitas pemuda, terutama dalam umur 18-22 tahun, terbagi dalam 4 kategori, yaitu pola sikap, pola perasaan, pola pikir, dan pola perilaku yang nampak. Jadi para pemuda ini memiliki pandangan yang cenderung stabil karena mereka lebih mantap atau tidak mudah berubah pikiran atau bisa sering kita sebut labil ya. Terus yang kemudian para pemuda memiliki mentalitas yang lebih realistis. Hal ini yang menyebabkan mengapa pemuda yang lebih dapat menyesuaikan diri dalam banyak aspek kehidupan. Yang ketiga, bagaimana strategi yang bisa dilakukan pemuda untuk mempertahankan peradaban, kebudayaan, dan kearifan lokal bangsa Indonesia di era disruptif dan kemajuan teknologi saat ini. Yang ada 3 cara, yaitu yang pertama itu ada mengenal sejarah lampau. Kenapa sih kita harus mengenal sejarah lampau? Nah, karena itu tuh mengenal sejarah lampau itu termasuk dari bagian kita. Jadi kita harus mengenal dulu sebelum kita mengenalkan kepada orang lain. Nah, kita bisa mencari informasi tentang budaya-budaya lampau. Yang kedua itu ada mendalami dan mengenalkan. Ketika kita sudah mengenal sejarah kita, sejarah budaya kita sendiri, kita harus mendalami. Mendalaminya itu seperti mungkin tarian atau bisa juga wayang, terus yang kayak musik gamelan kayak gitu. Nah, sesudah kita mendalami, kita bisa memperkenalkannya kepada masyarakat luas atau kepada orang-orang yang belum tahu budaya kita. Bisa juga orang-orang luar negeri. Jadi budaya kita bisa menyebar ke seluruh pelosok negeri. Yang ketiga itu salah satu contoh budaya, melestarikan budaya, yaitu memakai batik. Memakai batik itu bisa memakai batik dan bisa bagaimana cara membuat batik. Nah, salah satunya itu memakai batik itu salah satu contoh dari melestarikan budaya kita sendiri. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh pemuda agar tidak dikuasai oleh teknologi, namun dapat menguasai teknologi? Nah, jadi yang dapat kita lakukan sebagai pemuda penerus bangsa dalam era teknologi ini yaitu memperbanyak literasi. Kenapa sih harus memperbanyak literasi? Nah, ada 3 literasi dalam teknologi, yaitu yang pertama itu ada literasi informasi. Jadi literasi informasi itu mengakses informasi secara efisien dan efektif, mengevaluasi informasi secara kritis, kompeten, dan kreativitas bagi persoalan atau masalah yang dihadapi.
Terus juga mengolah pemahaman dasar persoalan etis atau hukum di seputar akses dan penggunaan informasi. Jadi literasi informasi ini banyak sekali sekarang orang-orang kayak yang dapat berita kayak langsung percaya tanpa mencari tahu nih ini benar atau enggak, dan akhirnya kita mendapat berita palsu atau hoax. Jadi banyak banget sekarang yang beredar gitu. Jadi inilah gunanya literasi informasi, yang berita yang kita dapat bisa kita cerna dan kita bisa mencari tahu dulu informasi ini tuh benar atau tidak. Nah, yang kedua ada literasi media. Jadi literasi media ini memahami bagaimana pesan media dibentuk, untuk tujuan apa, dan menggunakan sarana, karakteristik, serta konvensi yang mana menguji bagaimana individu menafsirkan pesan secara berbeda, bagaimana nilai-nilai dan sudut pandang atau tak tercukup, dan bagaimana media dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku. Dan juga mengolah pemahaman dasar persoalan etis atau hukum yang mengitari akses dan penggunaan informasi. Seperti itu. Yang ketiga, literasi ICT atau Information Communication and Technology. Jadi di literasi ini menggunakan teknologi digital serta komunikasi atau jaringan yang sesuai untuk mengakses, mengelola, memadukan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi agar berfungsi dalam sebuah ekonomi pengetahuan. Terus juga menggunakan teknologi sebagai sarana untuk penelitian, pengaturan, evaluasi, serta penyampaian informasi, dan memiliki pemahaman dasar persoalan etis atau hukum di seputar akses dan penggunaannya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda agar generasi muda tidak hanyut dan menjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi? Jadi, seperti jawaban yang di poin D tadi, kita sebagai generasi muda bisa memperbanyak literasi dan informasi media dan ICT. Mengapa literasi perlu bagi kita? Karena semakin banyak literasi, semakin banyak juga wawasan yang kita dapat sehingga terhindar dari segala berita yang palsu atau hoax. Pasalnya, semakin berkembangnya IT memudahkan penyalahgunaan perkembangan digital ke arah negatif. Begitu pula harapan bagi pemuda penerus bangsa semoga bisa lebih cerdas dan peka terhadap zaman sekarang dan nanti. Baik, presentasi saya hari ini kali ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf atas kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.